Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama tentang diet ibu hamil dengan hiperemesis. Sebelum lanjut pada dietnya seperti apa, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hiperemesis itu. Hiperemesis adalah mual dan muntah yang berlebihan pada wanita hamil sampai mengganggu pekerjaannya sehari-hari. Hiperemesis ini biasanya terjadi pada trimester ke-1, di mana gejalanya muntah yang hebat, kemudian karena muntah yang terlalu sering, biasanya sampai terjadi dehidrasi. Setelah itu baru terjadi penurunan berat badan, di mana seorang ibu hamil itu sebaiknya kan berat badannya naik, tapi dengan hiperemesis ini dia akan menjadi turun. Kemudian ada kenaikan suhu, mengingat dehidrasi akan terjadi kenaikan suhu. Kemudian lama-kelamaan akan terjadi kesadaran yang menurun. Kemudian bau mulut atau bau aseton. Kemudian haus, mulutnya kering. Nah, ini kalau sudah parah bisa sampai ke hipokalemia dan asidosis. Tentu kalau ini sudah terjadi pada ibu hamil, ini akan membahayakan baik ibu maupun janinnya. Di sini hiperemesis sendiri nanti juga ada tingkat-tingkatannya. Di sini ada 3 tingkatan, yaitu ada hiperemesis ringan, kemudian sedang, dan hiperemesis berat. Tentunya masing-masing tingkatan ini nanti diet gizinya juga akan berbeda. Yang pertama ini untuk di hiperemesis tingkat 1 atau tingkat ringan. Itu cirinya bagaimana? Cirinya adalah mual dan muntah terus-menerus yang menyebabkan penderita menjadi lemah, tidak mau makan, berat badan menurun, kemudian terjadi nyeri pada epigastrio, diikuti dengan tekanan darah yang turun, lidah yang menjadi kering, dan mata yang menjadi cekung. Sedangkan hiperemesis pada tingkat 2 atau tingkat sedang, di sini mual muntah ini sampai menyebabkan kondisi penderitanya ini lemahnya lebih parah. Kemudian sampai terjadi. Kemudian di sini hiperemesis tingkat 3 adalah hiperemesis yang tingkatannya paling berat. Di sini keadaan umumnya bisa sampai jelek, bahkan bisa supaya tidak terjadi komplikasi seperti yang sudah saya sebutkan di depan tadi, maka ibu hamil dengan hiperemesis harus dilakukan penata laksanaan dengan tepat. Sebagai seorang bidan, kita dapat melakukan penata laksanaan atau intervensi ibu hamil dengan hiperemesis tersebut salah satunya dengan memberikan diet yang tepat. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, diet itu bertujuan untuk menggantikan persediaan glikogen dan mengontrol asidosis supaya kondisi tubuhnya kembali ke metabolisme yang normal. Kemudian tujuan yang kedua yaitu secara berangsur-angsur dengan diberikan nutrisi yang tepat, maka kecukupan kalorinya akan terpenuhi. Tidak hanya kecukupan kalori, di sini nanti tentunya ketika kita memberikan diet, tidak hanya diberikan kalori, tetapi juga zat-zat gizi yang lain. Untuk dietnya seperti apa? Sebelum kita pada diet hiperemesis sesuai dengan tingkatannya, ini secara umum diet ibu hamil dengan hiperemesis itu yang pertama karbohidratnya harus tinggi, yaitu 85 sampai dengan 80% dari kebutuhan energi total. Kemudian lemaknya harus rendah. Di sini lemak harapannya kurang dari 10% dari kebutuhan energi secara total. Untuk proteinnya, di sini proteinnya diberikan dalam jumlah yang sedang, yaitu antara 10 sampai 15% dari kebutuhan total. Dan yang perlu diperhatikan di sini
makanan diberikan harus dalam bentuk yang kering. Di sini diberikan bentuk kering tujuannya apa? Untuk mengurangi mual muntahnya. Kemudian pemberiannya di sini juga kalau diberikan cairan harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Meskipun makanan diberikan dalam bentuk yang kering, di sini tetap ada persyaratan makanannya seperti apa. Salah satunya makanannya meskipun kering harus mudah dicerna, kemudian tidak merangsang saluran pencernaan seperti terlalu pedas. Nah, itu akan merangsang saluran pencernaan. Atau juga makanan yang aromanya sangat menyengat. Itu juga tidak disarankan untuk diet ibu hamil dengan hiperemesis. Kemudian pemberiannya bagaimana? Pemberiannya harus diberikan sedikit, porsi kecil, tetapi harus diberikan secara sering. Kemudian pemberiannya kalau misalkan makan pagi, makan siang itu sulit untuk diterima, itu bisa dioptimalkan pada makan malam atau diberikan selingan-selingan. Kemudian makanan yang diberikan tidak monoton, jumlah kalorinya juga secara bertahap atau berangsur harus ditingkatkan. Di sini ditingkatkan tidak hanya dari segi jumlahnya, tetapi nilai gizinya juga harus disesuaikan. Kemudian untuk kebutuhannya sesuai dengan kondisi pasien atau sesuai dengan keadaan pasien. Di sini ada macam-macam diet dan indikasi pemberian. Seperti tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa hiperemesis itu ada tingkatan-tingkatannya, di mana untuk masing-masing tingkatannya ini dibutuhkan diet yang berbeda-beda. Di sini ada 3 macam diet hiperemesis, yaitu ada diet hiperemesis 1, 2, dan 3. Untuk diet hiperemesis 1 itu sendiri diberikan kepada penderita hiperemesis berat atau penderita hiperemesis tingkat 3. Di sini pemberian makanannya, makanan hanya diberikan dalam bentuk kering, yaitu roti kering dan buah-buahan. Di sini untuk cairan tidak boleh diberikan bersamaan dengan makanan, tetapi harus dikasih jeda antara 1-2 jam setelah makan. Kemudian pada menu diet hiperemesis 1 ini kurang mengandung zat-zat gizi kecuali vitamin C, karena di sini pemberiannya adalah diutamakan buah-buahan. Pada diet hiperemesis 2, di sini diberikan pada ibu hamil dengan hiperemesis sedang atau diberikan pada ibu hamil selesai dari hiperemesis berat atau ketika mual muntahnya sudah berkurang. Di sini transisi ke diet yang ketiga, maka diberikan dulu diet yang kedua. Pada diet hiperemesis kedua ini tetap minuman tidak boleh diberikan bersama makanan, tetapi untuk nilai gizinya sudah mulai ditambahkan lebih besar daripada diet hiperemesis yang pertama. Harapannya di sini diberikan makanan dengan vitamin A dan vitamin D yang tinggi, sehingga dalam diet ini makanan ini termasuk makanan dengan rendah semua zat gizi kecuali vitamin A dan vitamin D. Sedangkan untuk diet hiperemesis 3 ini diberikan kepada penderita hiperemesis yang ringan. Nah, di sini diberikan minuman bersamaan dengan makanan boleh, dan di sini semua yang diberikan itu harus cukup mengandung semua zat gizi kecuali kalsium, karena kalsium ini biasanya akan berada pada susu, ini akan membuat mual muntahnya bertambah lagi. Nah, pemberiannya bagaimana? Pemberiannya sesuai dengan kesanggupan dari penderita tersebut. Di sini ada tabel kebutuhan dari zat gizi ibu hamil dengan
hiperemesis. Di sini ada diet hiperemesis 1, 2, dan 3. Ini sebagai acuan dalam menentukan atau membuat menu ibu hamil dengan hiperemesis. Nah, sekarang tugasnya silahkan membuat susunan menu untuk 1 hari untuk ibu hamil dengan hiperemesis. Nanti dibuat sesuai dengan absensi yang sudah tertera dalam slide ini. Demikian tadi paparan berkaitan dengan ibu hamil dengan hiperemesis. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Tetap stay at home, physical distancing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.